Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar dari Universitas Mataram akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Manusia, Keragaman, dan Kesetaraan. Langsung saja ke pemateri. Makna keragaman manusia. Keragaman berasal dari kata ragam yang artinya tingkah laku, macam, jenis, lagu, musik, langgam, warna, corak, dan juga rapi. Sehingga keragaman dapat diartikan sebagai beragam-ragam, berjenis-jenis perihal ragam, dan hal jenis. Keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku, bangsa, dan ras, agama dan keyakinan, ideologi, adat, kesopanan, serta situasi ekonomi. Keragaman manusia dimaksudkan bahwa setiap manusia memiliki perbedaan. Perbedaan itu dikarenakan setiap makhluk individu memiliki ciri khas masing-masing. Ciri khas masing-masing itu misalnya sikap, watak, kelakuan, temperamen, dan juga hasrat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat keragaman akan sifat dan ciri-ciri khas dari setiap orang yang kita jumpai. Jadi, manusia sebagai makhluk individu adalah unik dan beragam. Selain sebagai makhluk individu, manusia juga makhluk sosial. Perbedaan manusia sebagai makhluk sosial terlihat dalam hal ras, suku, agama, budaya, status ekonomi, status sosial, daerah tempat tinggal, dan masih banyak lagi lainnya. Keragaman tersebut dapat dilihat pada struktur masyarakat Indonesia yang majemuk dan dinamis. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam suku, agama, budaya, dan masih banyak lagi lainnya. Keragaman manusia baik dalam tingkatan individu dan maupun sampai keragaman manusia baik dalam tingkat individu sampai tingkat masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang makna kesetaraan atau kesederajatan manusia. Kesetaraan manusia bermakna bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki tingkatan atau kedudukan yang sama. Tingkatan atau kedudukan yang sama tersebut bersumber dari pandangan bahwa semua manusia diciptakan dengan kedudukan yang sama, yaitu makhluk mulia dan tinggi dibandingkan dengan makhluk lain. Di hadapan Tuhan, yang membedakan manusia dengan manusia lainnya adalah tingkat ketakwaan manusia itu sendiri kepada Tuhan yang Maha Esa. Persamaan tingkatan atau kedudukan manusia ini berimplikasi pada adanya pengakuan akan kesetaraan atau kesederajatan manusia. Kesederajatan adalah suatu sikap mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban sebagai sesama manusia. Implikasi selanjutnya adalah perlu adanya kesadaran atas hak-hak manusia agar bisa terrealisasikan, dan perlu adanya kesadaran pula terhadap kewajiban-kewajiban manusia agar semua bisa terlaksana dan terciptanya tertib kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh kelompok saya, yaitu materi tentang unsur-unsur keragaman dalam masyarakat Indonesia. Jadi adapun unsur-unsur keragaman dalam masyarakat Indonesia, yang pertama ada suku bangsa dan ras. Suku bangsa yang menempati wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke sangat beragam. Adapun perbedaan ras yang muncul karena adanya penggolongan besar manusia yang memiliki ciri-ciri biologis yang lahiriah yang sama seperti warna kulit, rambut, ukuran-ukuran tubuh, mata, dan ukuran kepala. Kemudian unsur-unsur keragaman yang kedua yaitu ada agama dan keyakinan. Agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi oleh setiap manusia. Ikatan yang dimaksud berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia sebagai kekuatan gaib yang terdapat ditangkap oleh panca indera, namun mempunyai pengaruh yang sangat besar sekali terhadap kehidupan sehari-hari. Agama sebagai bentuk keyakinan memang sulit diukur secara tepat dan terperinci. Hal ini juga yang barangkali menyulitkan para ahli untuk memberikan definisi yang tepat tentang agama. Tampaknya memang memiliki ciri umum
yang hampir sama baik dengan agama primitif maupun monoteisme. Menurut Robert H. Toyles, fakta menunjukkan bahwa agama terpusat pada Tuhan atau dewa-dewa yang menentukan yang tak boleh diabaikan. Jadi di sini agama sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Pada dasarnya, agama dan keyakinan merupakan unsur penting dalam keragaman bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya agama yang sudah diakui di Indonesia, seperti agama Islam, Kristen, Protestan, Hindu Buddha, dan agama lain-lainnya. Kemudian unsur keragaman masyarakat Indonesia yang ketiga, yaitu ada ideologi dan politik. Ideologi adalah suatu istilah umum bagi sebuah gagasan yang berpengaruh kuat terhadap tingkah laku dalam situasi khusus karena merupakan kaitan antara tindakan kepercayaan yang fundamental. Ideologi membantu untuk lebih memperkuat landasan moral bagi sebuah tindakan. Politik mencakup baik konflik antara individu-individu atau kelompok untuk memperoleh kekuasaan yang digunakan oleh pemenang bagi keuntungannya. Atas kerugian dari yang dilakukan oleh politik juga bermakna usaha untuk menegakkan ketertiban sosial. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai unsur-unsur keragaman dalam masyarakat Indonesia. Yang keempat adalah tata krama. Tata krama dianggap bahasa dari bahasa Jawa yang berarti adat sopan santun basa-basi. Tata krama pada dasarnya ialah segala tindakan, perilaku, adat istiadat, tegur sapa, ucap, dan cakap berdasarkan kaidah dan norma tertentu. Tata krama dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat. Tata krama terdiri atas aturan-aturan yang kalau dipatuhi akan tercipta interaksi sosial yang lebih tertib dan efektif di dalam suatu masyarakat yang bersangkutan. Yang kelima adalah kesenjangan ekonomi. Bagi sebagian negara berkembang, perekonomian merupakan salah satu perhatian yang akan terus ditingkatkan. Namun umumnya, masyarakat kita berada di golongan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Hal ini yang dapat memicu terjadinya kesenjangan ekonomi di dalam masyarakat Indonesia. Yang keenam adalah kesenjangan sosial. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk dengan bermacam tingkat, pangkat, dan strata sosial yang hierarkis. Hal ini dapat terlihat dan dirasakan dengan jelas dengan adanya penggolongan orang berdasarkan kasta. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan sosial yang tidak hanya menyakitkan, akan tetapi dapat membahayakan kerukunan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini juga dapat menimbulkan terjadinya perang antar etnis atau suku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh keberagaman terhadap kehidupan beragama, bermasyarakat, bernegara, dan kehidupan global. Menurut Van den Berg, pengaruh keberagaman terhadap kehidupan beragama, bermasyarakat, bernegara, dan kehidupan global terbagi menjadi 6. Yang pertama itu terjadinya segmentasi ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Misalnya, di Pulau Jawa terdapat 3 suku, yaitu suku Jawa, suku Sunda, dan suku Madura. Ketiga suku tersebut terdapat dalam satu pulau, namun memiliki kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi menjadi lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Misalnya, di Indonesia itu terdapat berbagai macam agama. Di dalam struktur keagamaan tersebut memiliki lembaga-lembaga yang strukturnya berbeda-beda. Pengaruh keberagaman yang ketiga adalah kurang mengembangkan konsensus di antara para anggota masyarakat mengenai nilai-nilai sosial. Konsensus dalam masyarakat Indonesia dapat diartikan sebagai musyawarah, namun dalam versi kecilnya. Jadi, maksud dari poin ketiga ini adalah masyarakat Indonesia kurang memusyawarahkan hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial, sehingga mereka sebenarnya kurang paham mengenai apa itu nilai-nilai sosial tersebut. Kemudian yang keempat, secara relatif, sering terjadi konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Hal ini bisa saja terjadi dikarenakan beberapa sebab, di antaranya perbedaan kepribadian, perbedaan latar belakang, dan perbedaan kepentingan.
Selanjutnya, pengaruh yang kelima yaitu secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi. Artinya, secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan dalam bidang ekonomi merupakan ciri-ciri dari masyarakat majemuk. Contoh masyarakat majemuk adalah masyarakat Indonesia, di mana masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman baik dalam bidang budaya, suku, dan lain sebagainya. Tidak jarang hal ini dapat menimbulkan konflik dalam kehidupan masyarakat. Terakhir, yang keenam, yaitu adanya dominasi politik oleh suatu kelompok terhadap kelompok yang lain. Artinya, dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya kehidupan masyarakat multikultural, beberapa kelompok sosial melakukan interaksi atau kontak dengan berbagai pola. Dalam interaksi atau kontak ini, ada yang menghasilkan kerjasama, namun ada juga yang menghasilkan konflik sosial. Benton mengemukakan bahwa terdapat berbagai kemungkinan pola hubungan antar kelompok ras. Di antaranya adalah proses akulturasi, dominasi, paternalisme, pluralisme, dan integrasi. Problematika diskriminasi. Pengertian diskriminasi. Menurut PBB, diskriminasi mencakup perilaku apa saja yang berdasarkan perbedaan yang dibuat berdasarkan alamiah atau pengkategorian masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya. Sedangkan Theodorson mengartikan diskriminasi sebagai perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal atau atribut-atribut khas seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Kedua definisi tersebut tidak jauh berbeda, bahwa di sana ada yang membedakan tindakan berdasarkan atribut-atribut tertentu. Definisi tersebut juga menyiratkan bahwa diskriminasi bukanlah monopoli kaum dominan dan mayoritas terhadap kaum subordinat dan minoritas. Diskriminasi dapat dilakukan oleh siapa saja kepada siapapun juga. 2. Problematika diskriminasi dalam masyarakat yang beragam. Diskriminasi mengakibatkan pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Seperti yang ditegaskan dalam pasal 281 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Sangat jelas sekali bahwa setiap orang mendapat perlindungan saat ia mendapat perlakuan diskriminasi. Meskipun begitu, diskriminasi masih terjadi di berbagai belahan dunia, dan prinsip non-diskriminasi harus mengawali kesepakatan antara bangsa untuk dapat hidup dalam kebebasan, keadilan, dan perdamaian. Pada dasarnya, diskriminasi tidak terjadi begitu saja, akan tetapi karena adanya beberapa faktor antara lain, adanya persaingan yang semakin ketat dalam berbagai bidang kehidupan, adanya tekanan dan intimidasi yang biasanya dilakukan oleh kelompok yang dominan terhadap kelompok atau golongan yang lebih lemah. Terakhir, ketidakberdayaan golongan miskin akan intimidasi yang mereka dapatkan membuat mereka terus terpuruk dan menjadi korban diskriminasi. Setiap bangsa di dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara senantiasa memiliki suatu pandangan hidup, falsafat hidup, dan pegangan hidup agar tidak terombang-ambing dalam kancah pergaulan masyarakat internasional. Manusia memiliki seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Hal ini disebut hak asasi manusia. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam diskriminasi yang terjadi dalam keragaman. Contoh dari diskriminasi yang terjadi dalam keragaman antara lain, yang pertama suku, bangsa, ras, dan gender, yang kedua agama dan keyakinan, yang ketiga ideologi dan politik, yang keempat adat dan kesopanan, yang kelima kesenjangan ekonomi, yang keenam kesenjangan sosial.
Hak asasi manusia melarang adanya diskriminasi yang merendahkan martabat atau harga diri komunitas tertentu, dan bila dilanggar akan melahirkan pertentangan dan ketidakadilan di dalam kehidupan manusia. Adapun penyebab diskriminasi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab antara lain, yang pertama, diskriminasi agama. Hubungan antar kelompok agama menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Berulangnya model kekerasan beragama dengan pola yang mirip merupakan dampak dari tindakan diskriminasi yang dilakukan negara terhadap kelompok agama minoritas. Bahkan, kasus kekerasan beragama tidak lagi diselesaikan melalui kebijakan publik namun menyerahkan sepenuhnya kepada elit politik lokal. Dengan keterdiaman pemerintah dan kecenderungan melokalkan penanganan kasus seperti ini, mengakibatkan timbulnya main hakim sendiri dari kalangan agama konservatif. Yang kedua, diskriminasi ras dan etnis. Adanya perbedaan ras atau etnis tidak dengan sendirinya berarti terdapat perbedaan hak dan kewajiban antar kelompok ras atau etnis dalam bermasyarakat dan bernegara. Setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama untuk mendapatkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Diskriminasi gender merupakan adanya perbedaan antara hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan, di mana di sini laki-laki lebih dominan daripada perempuan dalam berbagai sektor, serta dikesampingkannya kuadrat perempuan dalam peraturan konstitusi negara. Diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang kita temui orang-orang yang melakukan atau mengalami diskriminasi. Salah satu contohnya adalah ketika sedang melakukan kegiatan mengajar dan belajar di kelas, ada saja guru-guru yang lebih mementingkan muridnya yang pandai daripada muridnya yang biasa-biasa saja. Padahal, setiap murid memiliki hak dan kewajibannya yang sama yang harus dipenuhi. Upaya mengatasi diskriminasi dalam keberagaman dan kesederajatan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu menumbuhkan semangat religius, menumbuhkan semangat nasionalisme, menumbuhkan semangat humanisme, dan melakukan dialog antar umat beragama.